Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ziko. Kali ini kita akan bertemu dengan materi path analysis. Di sini agak sedikit rumit ya, tapi ada sebuah pepatah mengatakan every cloud has a silver lining. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Untuk itu, mari kita lanjutkan. Path analysis adalah ya merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam regresi umumnya melihat pengaruh langsung saja, tapi kalau pada path analysis ada langsung dan tidak langsung yang akan kita lihat. Nah, perbedaan yang lain di sini adanya pada tabel koefisien ya. Kita bisa lihat pada path analysis kita akan membaca pada standarize-nya ya. Oke. Di sini kita lihat ada contoh dan di sini persamaannya bisa ada substruktur 1 dan substruktur 2. Dan Anda bisa lihat di buku panduan kita. Di sini kita contohkan X1, X2, Y, Z. Nah, Y ini bisa diganti dengan X3. Nah, makanya di sini posisinya X3 ya. Oke. Jadi gaya kepemimpinan ya, pengaruh gaya kepemimpinan X1 ya, dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi serta dampaknya terhadap ya kinerja guru, atau mungkin gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi dan berdampak kepada kinerja guru. Di sini kita lihat uji hipotesisnya satu persatu. Atau mungkin Anda bisa tambahkan X1 memiliki korelasi dengan X2. Boleh ditambahkan ya. Ingat, hal yang terpenting adalah tabulasikan datanya terlebih dahulu dan subtotalnya akan dijadikan sebagai pengukurnya. Akan kita masukkan angka-angka ini ke dalam SPSS ya. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah buka dulu SPSS dan di sini Anda klik variable view pada kolom name, tulislah dengan X1, X2, Y, Z. Y ini bisa diganti dengan X3, Z diganti dengan Y. Boleh, opsional saja. Kemudian pada label ya Anda tinggal isi di sini ada gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kinerja guru ya. Lanjut, hasilnya seperti ini ya. Tinggal Anda masukkan data tadi yang sudah kita dapat yang di atas ya. Jangan lupa analyze, klik di menu itu ada analyze, pilih analyze, kemudian regression dan linear. Sama saja. Nah, ada dua pilihan, dependent dan independent. Mana yang dependent, mana yang independent? Dependent yang Y dan independent yang X1, X2. Atau di sini X3 boleh. Dan ini berlaku seterusnya sampai nanti Z ya. Di sini hasilnya. Oke, klik oke. R square-nya dan kita ambil yang pada standardized coefficient. Kita bisa melihat signifikannya. Nah, untuk model 2, sekarang model 2 ya. Model 2 kita taruh ya, yang Z di sini ya. Kemudian yang Y masukkan kepada independen secara, ingat ya, jangan lupa di reset. Nah, ini tombol resetnya jangan lupa ya. Nanti kalau nggak di reset dia masih tetap yang di sini Y ya, makanya perlu di reset. Ya. Terakhir oke, selesai. Nah, klik oke, selesai. Temulah R square, ambil angka standardized dan signifikannya 0, dan sebagainya. Tetap gunakan standardized coefficient, kembali diperoleh R square
regresi model 2. Cara memaknainya ya itu adalah tahap. Ada di sini kita melihat interpretasi, menghitung koefisien jalur, dan uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Di sini kita bisa melihat adanya mengacu pada output regresi model 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,00 dan X2 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yaitu X1 terhadap X2, X1 X2 terhadap Y signifikan, berpengaruh ya, berpengaruh secara signifikan. R square-nya itu ya terdapat pada model summary 0,407 tadi ya, pertama 407 ya ada. Dan di sini kita bisa melihat hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1 X2 terhadap Y itu 40,7%. Sementara sisanya 59,3% itu kontribusi dari variabel lain di luar daripada penelitian ini, tidak kita masukkan ya. Sementara itu untuk nilai E1-nya itu ya ekuivalennya dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurang 0,407 dari R1 kurang R square ya, sehingga hasilnya 0,7701. Jadi ketemulah angkanya. Dengan demikian diperolehlah diagram jalur model struktur sebagai berikut ini. Ini dia. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan output regresi model 2 diketahui bahwa nilai signifikannya yaitu 0,026 sehingga X2 itu 0,043 dan Y-nya itu sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, besarnya nilai R2 atau R kuadrat atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,645. Mari kita lihat. 0,645. Sehingga di sini bisa kita lihat menunjukkan bahwa 64%, 64,5%, sementara 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi X1, X2, dan Y terhadap Z ini kontribusinya itu sekitar 64,5%, dan untuk menentukan E2-nya adalah akar dari 1 kurang 0,645. 1 dikurang R square-nya, dapatlah hasil 0,5958. Dan kita bisa lihat pada gambar di sini angkanya. Cukup mudah, bukan? Nah, tahap ujinya sekarang adalah dalam pembuatan kesimpulan, yaitu kita bisa melihat analisis pengaruh X1 terhadap Y dengan nilai X1 sebesar 0,00 lebih besar daripada 0,05 dan seterusnya. Nah, untuk ini Anda bisa download video ini dan diputar dan disesuaikan dengan buku panduan yang ada. Insya Allah kita semua berusaha untuk belajar, menggali terus kemampuan kita untuk agar lebih maksimal. Dan untuk materi ini bisa kita share nanti di grup. Anda bisa japri saya dan kawan-kawan tim untuk mendapatkan modul ini. Dan analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z ini diketahui secara langsung ya
Pengaruh langsungnya ini bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 0,156 tadi tambah 0,206 sama dengan 0,362. Ini dari mana angka 0,156, 0,206? Dari mana datangnya, Mister? Dari sini. Nih, ya. Kita ambil daripada standardized coefficient. Kemudian dari serangkaian pembahasan tersebut, ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesisnya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja dapat diterima. Dan kita juga akan menguji hipotesis kita tadi semua ya, buktikan dan tampilkan di bagian hasil. Selepas kita uji, kita lakukan pembahasan. Kita kaitkan semua dan kita sokong sama kutipan-kutipan. Dari mana kutipannya? Daripada bab 2. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna, tiada gading yang tak retak. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan panduan kita ini bersama, untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe untuk konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.